Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahan ajar untuk pelajaran fisika kelas 11 semester genap, yang mana pada pertemuan kali ini pokok bahasannya adalah berkaitan dengan gelombang mekanik. Kompetensi dasar yang akan didapat oleh peserta didik setelah mempelajari bab ini adalah yang pertama, kompetensi pengetahuan KD 3.8, yaitu menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, kompetensi keterampilan KD 4.8, yaitu melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasi hasilnya. Indikator pencapaian kompetensi pada pokok bahasan ini, yang pertama, memahami karakteristik gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik gelombang mekanik seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Adapun tujuan pembelajaran dari pokok bahasan ini, yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami karakteristik gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi karakteristik gelombang mekanik seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai, maka perlu difahamkan tentang klasifikasi gelombang. Dengan mengamati arah rambat gelombang terhadap arah getarnya, maka gelombang dikelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah merambatnya searah dengan arah getarnya. Pada layar di atas, kita akan dapat memahami istilah-istilah pada gelombang transversal. Ditampilkan bentuk dari gelombang transversal, yaitu terdiri dari puncak gelombang, kemudian dasar gelombang, kemudian ada lembah gelombang, ada bukit gelombang. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kita nanti dapat mendefinisikan panjang gelombang untuk gelombang transversal adalah jarak antara dua puncak berurutan atau jarak antara dua dasar yang berurutan. Kemudian yang berikutnya, istilah-istilah yang bisa kita pahami dari gelombang longitudinal, di mana pada gambar gelombang longitudinal ditampilkan
rapatan, dan renggangan. Artinya nanti dikatakan satu panjang gelombang untuk gelombang longitudinal, yaitu jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Yang berikutnya, dengan mengamati perlu atau tidaknya medium perambatan gelombang, maka gelombang dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium perambatan. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat baik melalui medium atau tanpa medium perambatan. Dari pengertian tersebut, ketika kita mempelajari gelombang mekanik, maka akan kita dapatkan beberapa karakteristik dari gelombang. Di antaranya adalah pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang terjadi saat gelombang datang mengenai suatu penghalang, maka muka gelombang akan dipantulkan. Seperti pada gambar yang ada di layar, bagaimana ketika sinar datang atau gelombang datang mengenai satu penghalang, maka sinar atau gelombang tersebut akan dipantulkan. Itu pun terjadi ketika gelombang itu mengenai bidang datar. Yang kedua, karakteristik yang bisa kita pelajari dari gelombang mekanik adalah pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang itu terjadi tatkala sinar datang atau gelombang datang melewati dua medium yang berbeda. Misalnya dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Maka gelombang itu akan dibiaskan mendekati garis normal atau sebaliknya. Misalnya sinar datang atau gelombang datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Di layar tampak bahwasannya ilustrasi atau bentuk gelombang tatkala melewati dua medium yang berbeda, maka akan terjadi peristiwa pembiasan gelombang. Yang ketiga, karakteristik yang bisa kita pelajari dari gelombang mekanik adalah peristiwa interferensi. Interferensi itu terjadi ketika berpadunya antara gelombang datang dan gelombang pantul. Artinya peristiwa interferensi itu tidak akan terjadi terkecuali saat berpadunya antara gelombang datang dan gelombang pantul. Karakteristik yang keempat yang bisa kita pelajari dari gelombang mekanik adalah peristiwa difraksi, di mana terjadinya difraksi ini karena gelombang mengenai celah sempit sehingga muka gelombang menjadi lentur. Kita perhatikan ilustrasi peristiwa interferensi gelombang. Ada gelombang datang, kemudian ada gelombang pantul. Pada saat dua gelombang itu bertemu, ketika fasenya sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif, saling menguatkan. Akan tetapi, pada saat gelombang datang dan gelombang pantul itu berbeda fasenya, maka yang terjadi adalah interferensi destruktif, terjadi pelemahan. Kemudian kita juga bisa melihat ilustrasi dari peristiwa difraksi gelombang. Ketika gelombang itu mengenai celah yang sempit, maka muka gelombang akan menjadi lentur.
Yang berikutnya yang bisa kita amati untuk mengelompokkan gelombang, yaitu dengan mengamati berubah atau tidaknya amplitudo gelombang. Maka gelombang dibedakan menjadi dua, ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Adapun gelombang stasioner adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah. Kemudian kita bahas, kita perdalam, kita fokus pada gelombang berjalan. Diilustrasikan seperti gambar yang ada di layar. Bentuk gelombang berjalan. Ketika gelombang itu berada di titik O, kemudian berjalan sejauh X, maka secara matematis nanti akan kita dapatkan persamaan simpangan dari gelombang tersebut. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T, atau bisa kita tulis Y sama dengan A sin 2pi kali C, dengan C adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang itu merambat dibagi dengan periode. Dari persamaan simpangan gelombang, kita akan bisa mendapatkan persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Untuk persamaan kecepatan, kita bisa menurunkan persamaan simpangan terhadap waktu. Maka Vp atau kecepatan gelombang berjalan sampai di titik P itu akan sama dengan penurunan persamaan simpangan terhadap waktu, sehingga diperoleh nilai kecepatan itu omega dikalikan A cos omega T min Kx. Adapun nilai percepatan gelombang itu bisa kita peroleh dengan menurunkan persamaan kecepatan. Kalau nilai persamaan kecepatan kita turunkan terhadap waktu, maka akan kita peroleh nilai percepatan gelombang itu sama dengan min omega kuadrat dikalikan persamaan simpangan. Kemudian fokus yang kedua yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini terjadi disebabkan karena ada peristiwa interferensi gelombang. Ada gelombang datang dengan gelombang pantul, kemudian terjadilah yang namanya gelombang stasioner. Amplitudo dari gelombang itu akan berubah. Pada pembahasan gelombang stasioner nanti dikenal yaitu gelombang stasioner pada ujung tetap. Artinya ketika ada gelombang datang, kemudian ujung dari gelombang itu tidak berubah dari tempatnya, maka kemudian gelombang itu akan dipantulkan. Nilai persamaan dari gelombang stasioner pada ujung tetap itu sama dengan Z sama dengan 2A sin Kx dikalikan omega T, dengan nilai amplitudo adalah 2A sin Kx. Dari gelombang stasioner pada ujung terikat itu bisa kita dapatkan letak simpul dan perut. Seperti yang tampil pada gambar, perut itu terletak pada kelipatan 1/4 gelombang, sementara perut itu terletak atau simpul terletak pada
kelipatan setengah gelombang. Jadi dirumuskan letak simpul sama dengan 2N dikalikan X, dengan N adalah bilangan orde yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Begitu pula letak perut diperoleh 2N plus 1. Yang kedua, gelombang stasioner pada ujung bebas. Maknanya adalah ketika ada gelombang itu datang, kemudian pada ujung gelombang itu bisa bergerak bebas, maka antara gelombang datang dan gelombang pantul itu akan terjadi superposisi penggabungan gelombang. Besarnya gelombang stasioner pada ujung bebas, Z sama dengan 2A cos kx dikalikan sin omega t, dengan amplitudo gelombang 2A cos kx. Kita bisa menghitung pula letak simpul dan perut dari gelombang stasioner pada ujung bebas. Kiranya itu beberapa hal yang bisa kita pelajari, beberapa pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari belajar pokok bahasan gelombang mekanik. Mudah-mudahan banyak pengetahuan, banyak informasi yang bisa kita dapatkan, lebih khusus bagi peserta didik, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri penjelasan berkaitan dengan gelombang mekanik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.